Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi. Tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari. Dan pada tutorial sebelumnya telah saya buat, yaitu tutorial mengenai fisioterapi untuk nyeri tumit dan terasa panas apabila beraktivitas sehingga membatasi dalam kita beraktivitas. Dan saya doakan semoga sedulur semua dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitasnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan jangan lupa juga cek video-video di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan kita langsung saja ke tutorialnya, yaitu pijat untuk mengurangi bahkan bisa menyembuhkan yaitu rasa sakit pada bagian tumit, terutama yaitu nyeri saat bangun tidur ataupun panas saat kita beraktivitas. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya di channel Pijat dan Terapi Mandiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Untuk kita persiapkan dulu yaitu handuk dan krim pijatnya untuk memijat. Dan seringkali rasa sakit pada tumit ataupun panas pada tumit itu dirasakan juga dari mulai betis belakang, yaitu di antara ligmen, di antara bawah dari tempurung kaki sampai ke bawah, sehingga sakit pada bagian tumit itu akibat kekencangan dari ligmen belakang juga, dan juga di ligmen samping ataupun di tendon Achillesnya itu juga mengalami kekencangan sehingga membatasi ruang gerak pada bagian tumit, yang dimana di dalam tumit sendiri mengalami rasa panas dan nyeri. Maka yang kita pijat adalah tumit bagian atas, yaitu di antara tendon Achilles, dan di betis belakang yaitu kita pijat juga. Dan untuk pemijatan yang pertama seperti biasa, sebelum kita lakukan pemijatan, kita lakukan dulu relaksasi agar tidak terjadi spasme ataupun kekencangan pada otot. Kita urai dulu, barulah kita mulai pemijatan. Tentunya pemijatan tersebut yaitu lakukanlah secara kontinu dan perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah dilakukan tekanan-tekanan secara maksimal. Dan jangan di skip juga untuk menonton videonya agar dapat menjalani terapi ini dengan sempurna. Untuk pertama-tama yaitu relaksasilah bagian punggung kaki terlebih dahulu dengan kita tarik-tarik ke atas, kemudian lingkarilah bagian kaki sebelah sini, itu kita lingkari saja. Kita lakukan 8 hingga 10 kali lingkaran seperti ini. Ini adalah untuk mengurai antara tendon atas dan tendon Achilles ataupun di bagian betis, ini akan terurai. Kita lakukan 8 hingga 10 kali. Kemudian kita lakukan juga relaksasi di bagian telapak kakinya, karena di telapak kaki itu ada saraf yang namanya plantar fasciitis. Ini yang menyebabkan tumit menjadi sakit, dan kita relaksasi kecil seperti ini. Sebelum kita lakukan pemijatan secara maksimal, kita lakukan terlebih dahulu untuk merelaksasinya di keseluruhan antara punggung kaki dan telapak kaki. Kemudian di area betis juga kita lakukan juga. Walau untuk pertama-tama pemijatan yaitu kita pijat di area tengkuk kaki sebelah sini, tepatnya di bagian tengah. Kita relaksasi seperti ini, barulah kita lakukan tekanan dengan menggunakan kedua jari jempol kita. Kita lakukan secara perlahan, kita tarik ke atas, kita pijat-pijat, kemudian kita tekan. Lakukanlah pemijatan ini 3 kali. Dan sebelum kita lakukan tekanan, yaitu kita pijat-pijat terlebih dahulu,
Ini fungsinya juga untuk merelaksasinya juga sebelum kita lakukan tekanan kuat pada titik yang pertama ini. Dan di titik pertama ini akan kita rasakan yaitu rasa sakit ataupun rasa nyeri itu sampai ke daerah tumit juga. Kemudian untuk plantar fasciitisnya kita lakukan dengan kedua tangan kita, dengan tangan ditekuk yaitu dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kita lakukan seperti ini, kita lakukan tarikan ke bawah, kita lakukan yaitu perlahan terlebih dahulu, barulah kita lakukan pemijatan secara maksimal ataupun tekanan kuat di sini. Namun lakukanlah di titik ini secara perlahan terlebih dahulu dan jangan lakukan secara keras terlebih dahulu agar tidak terjadi rasa sakit ataupun peradangan yang mengakibatkan rasa sakit pada tumit bukannya berangsur hilang, malah mengakibatkan rasa sakit yang menambah pada daerah tumit. Kemudian untuk di bawah lingkaran dari mata kaki ini kita pijat juga ke arah atas. Kita pijat dari bawah mata kaki, yaitu tepatnya di antara depan tumit. Kita pijat dulu, kita putar-putar seperti ini. Kemudian kita lakukan tekanan, kurang lebih tahanlah tekanan 8 hingga 10 detik. Pada titik ini lakukanlah 3 kali. Kemudian setelah melakukannya di titik ini, kita tarik ke arah atas di antara depan tumit sampai ke tendon Achilles. Lakukanlah juga pijatan-pijatan di tendon Achilles ini, itu kurang lebih 8 hingga 10 kali. Lakukanlah secara berulang pada titik ini, karena titik ini wajib sekali untuk diurai agar dapat meringankan bahkan bisa menyembuhkan rasa sakit pada tumit yang terasa sekali panas apabila kita beraktivitas ataupun mengganggu dalam aktivitas keseharian kita. Kemudian untuk tendon Achillesnya, di tengah-tengah tendon Achilles juga kita pijat juga ke arah bawah seperti ini. Kita lakukan 10 hingga 15 kali dan lakukanlah tekanan-tekanan kuat pada titik ini, terutama di bagian dalam tendon Achilles, yaitu di tengah-tengah ligmen dari kaki belakang. Kita lakukan pemijatan secara perlahan, kemudian kita langsungkan ke arah depan dari titik tendon Achilles, yaitu ke bawah mata kaki seperti ini, perlahan-lahan terlebih dahulu. Kemudian untuk betisnya juga kita pijat juga, yaitu kita lakukan dari betis dalam terlebih dahulu. Lakukan kurang lebih 15 cm dari telapak kaki ataupun dari tumit kaki. Kita pijat perlahan ke bawah seperti ini. Ini adalah untuk merelaksasi dan mengendurkan otot-otot yang ada di bagian betis belakang, terutama bagian betis sebelah luar, betis dalam, dan betis atas. Ini adalah betis dalam juga kita pijat juga, kita relaksasikan. Betis atas juga kita pijat juga. Kemudian kita lakukan di betis luar juga. Ini adalah betis luar, namun lakukanlah kurang lebih 15 cm di atas tumit kita, karena di sini adalah terjadi kekencangan. Oleh karena itu wajib kita rilis juga untuk mengendurkan otot-otot yang sakit pada bagian tumit ataupun yang disebut plantar fasciitis, yang seringkali dirasa adalah akibat dari kelebihan dalam beraktivitas dan dirasa sekali pada saat bangun tidur itu terasa panas dan nyeri pada struktur telapak kaki ataupun pada tumit belakang. Pada dasarnya pemijatan ini adalah untuk merelaksasi dan mengendurkan otot-otot yang terjadi kekencangan pada bagian telapak kaki, bagian punggung kaki, ataupun yang paling sering sekali adalah bagian di betis belakang. Kemudian untuk pemijatan selanjutnya itu setelah dilakukan pemijatan awal, kita lakukan lagi pemijatan yang kedua. Kita maksimalkan di titik
plantar fasciitisnya, yaitu di bagian telapak kaki sebelah luar dan sebelah dalam. Kita tarik ke arah atas. Kemudian untuk pemijatan akhir biasa kita lakukan relaksasi, dan untuk lebih jelasnya kita lakukan di kaki yang sebelahnya, yaitu di kaki yang sebelahnya. Dan saya sarankan untuk pemijatan sendiri itu apabila dirasa sakit pada bagian tumit, janganlah pijat pada bagian yang sakit, namun rilislah otot-otot terlebih dahulu. Otot-otot mana yang terjadi kekencangan atau terjadi spasme, itu adalah otot yang utama yang wajib kita rilis terlebih dahulu. Setelah otot-otot tersebut mengalami kekenduran, itu akan mengurangi bahkan bisa menyembuhkan rasa sakit yang terjadi pada bagian tumit yang seringkali dirasa pada pagi hari ataupun pas kita beraktivitas. Pada intinya, sakit pada tumit adalah setiap terjadi peradangan dan iritasi. Tentunya saat sakit pada menapak dan berjalan, ini terjadi sakit pada telapak kaki dan tumit. Penyebab utamanya adalah iritasi dan peradangan di plantar fascia. Adalah yang sering sekali, yaitu sudden overload. Maksudnya adalah penambahan beban signifikan pada waktu yang cepat. Ini adalah sebagai contoh saja, apabila Anda aktivitas yang sebelumnya adalah aktivitas ringan-ringan, untuk beban-beban yang kita lakukan dalam keseharian, ini ada peningkatan beban, itu akan mengakibatkan sakit pada betis yang mengakibatkan terjadinya kekencangan pada otot pada telapak kaki, yaitu plantar fasciitis. Kemudian terjadi peradangan dan iritasi pada telapak kaki sehingga mengalami kekencangan, dan pada kekencangan tersebut adalah akibat dari sudden overload ataupun aktivitas yang berlebih. Penyebab utama sakit telapak kaki adalah overnya plantar fascia sehingga mengalami peradangan pada plantar fascia. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menjalani terapi ini lakukanlah secara kontinu, secara maksimal agar mendapatkan kesembuhan total. Dan pada dasarnya dalam fisioterapinya yang sebelumnya telah saya upload di channel saya, yaitu channel Karsiono Pijat Refleksi, itu adalah sebagai penguatan itu untuk bagian otot-ototnya, dan pemijatan sendiri itu adalah merilis dan mengendurkan otot-otot yang mengalami kekencangan. Dan saya sarankan untuk menjalani terapinya ini, ataupun terapi pijat ataupun fisioterapi yang telah saya upload pada tutorial sebelumnya, saya sarankan untuk sedulur semua adalah mengurangi aktivitas yang berlebih ataupun sudden overload dengan menjalani aktivitas yang seadanya terlebih dahulu. Ini adalah untuk memaksimalkan dalam menjalani terapinya, dan lakukanlah fisioterapi yaitu sesering mungkin jalan dengan menggunakan tanpa alas. Itu adalah selain yang kemarin untuk penguatan otot secara maksimal yang telah saya upload juga, dan berjalan tanpa menggunakan alas sepatu juga dapat mengurangi bahkan menyembuhkan yang dirasa pada tumit, yaitu rasa panas dan nyeri di dalam tumit, sehingga kita rasakan sampai ke telapak kaki terasa nyeri. Dan saya sarankan untuk menjalani terapi ini lakukanlah secara perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian lakukan terapi secara maksimal dan kontinu. Dan jangan lupa, bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karsiono Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karsiono Pijat Refleksi. Karena di dalam channel Karsiono Pijat Refleksi ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan untuk menjalani terapinya adalah pada sore hari menjelang istirahat, itu agar otot-otot yang dalam keseharian kita
mengalami kekencangan, kita kendurkan. Selain juga dapat menyembuhkan apa yang diderita ataupun keluhan-keluhan, itu dapat juga meringankan dan merelaksasi otot-otot yang mengalami kekencangan pada tubuh kita. Dan jangan lupa untuk setiap kali menjalani terapi pijatnya, lakukan juga sebelumnya yaitu relaksasi kecil, kemudian untuk akhir juga relaksasi kecil. Demikianlah tutorial untuk pijat pada tumit terasa nyeri dan sakit kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan jangan lupa cek juga di deskripsi Karseno Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan adalah jalankanlah terapi ini secara kontinu untuk lebih memaksimalkan adalah 4-6 minggunya. Dan cek juga video tutorial-tutorial di deskripsi Karseno Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri lainnya. Dan demikianlah tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.